Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Nah, apa itu macamnya? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah hipertrofi. Yang kedua, atrofi. Yang ketiga, stiff atau leher kaku. Dan keempat adalah tetanus. Nah, apa itu macam-macamnya? Ya. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, kita lihat gambar sebelah kiri. Itu ada otot yang satu yang berwarna pink ya, sebelah kiri itu ototnya agak membesar dan yang kanan itu ototnya kecil. Nah, yang warna pink ini terlihat bahwa yang kiri itu ototnya diberikan aktivitas terus-menerus seperti mengangkat benda-benda yang berat. Tapi kalau atletis itu binaraga ya, itu memang sengaja diberikan aktivitas terus-menerus sehingga memang ototnya dibuat besar dan akan menjadi lebih kuat ya. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun ya. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, ini biasanya bisa terjadi pada orang yang sudah tua, tapi tidak selamanya ya. Mungkin anak-anak bisa mengalaminya karena penyakitnya polimielitis ya. Oke, selanjutnya stiff atau leher kaku. Stiff atau leher kaku adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ini kadang terjadi jika kita dipanggil oleh seseorang, ditepuk atau gimana, menengok ke kanan atau ke kiri secara tiba-tiba sehingga leher kita akan menjadi kaku ya. Bisa dilihat gambarnya di sini ada warna pink kayak muntir gitu ya, jadinya kaku. Ini sangat sakit sekali ya. Nah, ini tidak hanya terjadi ketika kita tiba-tiba menengok ke kanan atau ke kiri atau karena hentakan ya, tapi juga bisa terjadi karena salah bantal. Apa itu salah bantal ya? Salah bantal, namanya bantal ya, tentang bantal berarti kita tidur posisinya. Oke, satu, posisi tidur harus nyaman. Nah, ini salah bantal agar kita terhindar dari salah bantal. Posisi kita tidurnya harus nyaman. Kalau sudah nyaman nanti tidak akan terjadi salah bantal. Nah, yang nyaman itu yang bagaimana ya? Nomor 2, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Terlalu tinggi bisa mengakibatkan leher kaku. Kalau bahasa Jawanya itu adalah cengeng ya. Dan terlalu keras itu juga membuat leher kita tidak nyaman. Yang ketiga, jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Maksudnya kipas anginnya itu langsung ke tubuh kita. Seperti itu bisa, yang pertama bisa menyebabkan masuk angin. Yang kedua karena itu otot kita akan menjadi kaku ya. Karena lama-kelamaan akan terasa dingin. Lalu yang keempat adalah pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Jadi kalau kita tidur itu jangan miring ke kiri terus. Ya, kita harus miring ke kanan, terlentang seperti itu. Seperti ini biasanya sih memang kita juga tidak satu posisi ya. Tapi yang biasanya saking lelahnya mungkin tidur miringnya ke
kanan terus. Nah, biasanya akan terjadi leher kaku ya. Oke, selanjutnya adalah 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, jika di atas kasur yang keras itu membuat otot kita tidak nyaman sehingga dapat mengakibatkan leher kaku. Oke. Selanjutnya ada tetanus. Nah, apa itu tetanus? Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Oke. Infeksi ini itu bisa dikatakan berbahaya karena tetanus itu dapat mengakibatkan kematian jika tidak segera ditangani. Oke. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang ya. Seperti gambar di sebelah kiri. Itu orangnya sangat kaku sekali dari tangan sampai kaki tidak bisa bergerak. Nah, apabila ini sudah parah tetanusnya, hanya dalam waktu 3 hari saja itu bisa langsung mengakibatkan kematian. Nah, penyebabnya itu karena kadang kita tidak sengaja menginjak paku yang berkarat. Paku berkarat itu adalah paku tayeng ya, atau benda lainnya yang berkarat itu bisa mengakibatkan tetanus. Nah, karena ketika kita terkena seperti itu harus segera diberikan antibiotik agar tidak terinfeksi bakteri Clostridium tetani ya. Kita harus berhati-hati, harus segera ditangani. Oke. Nah, kita sudah membahas tentang macam-macam gangguan atau penyakit pada otot. Selanjutnya, kita ada latihan, yaitu kerjakan lembar kerja siswa di bawah ini. Yang pertama, kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani adalah titik-titik. 2. Penyebab atrofi adalah titik-titik. 3. Salah bantal dapat menyebabkan titik-titik. 4. Kelainan otot membesar dan menjadi kuat karena sel otot diberikan aktivitas terus-menerus secara berlebihan menyebabkan titik-titik. Dan 5. Sebutkan 3 cara agar kita terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, tolong dikerjakan di buku tulisnya, dituliskan soalnya agar dapat dipelajari lagi jika suatu saat ada materi ini. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.